hasil lengkap Liga Champions. Hasil Piala Dunia U17. MU incar Carlo Ancelotti. Garnacho dibenci Messi gara-gara Ronaldo. Mason Greenwood mulai dilirik klub-klub IPL. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Barcelona memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions usai menang 2-1 atas FC Porto di matchday kelima musim ini. Pepe Aquino membuat publik tuan rumah terdiam setelah membuka skor tepat saat laga berjalan setengah jam. Joao Cancelo lalu mencetak gol untuk menyeimbangkan permainan di akhir babak pertama. Kemenangan Barca diraih berkat gol Joao Felix. Manchester City berhasil comeback saat menjamu RB Leipzig. Di pertandingan yang digelar di Etihad Stadium semalam, tuan rumah sempat tertinggal 2 gol berkat brace Luis Openda di babak pertama. Namun anak asuh Pep Guardiola membalikan keadaan menyusul gol-gol Erling Haaland di menit 54, Phil Foden di menit 70, dan Julian Alvarez di menit 87. Borussia Dortmund lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-24 usai menyikat Milan 3-1 di matchday kelima Grup F Rabu 29 November dini hari WIB. Bermain di Stadion San Siro, 3 gol Dortmund masing-masing dicetak oleh Marco Reus di menit 10, Jamie Bino Gittens di menit 59, dan Karim Adeyemi di menit 69. Sedangkan satu-satunya gol Milan tercipta melalui Samuel Chukwueze di menit 37. Di laga lain Grup F, PSG ditahan imbang oleh tamunya Newcastle United dengan skor 1-1. The Magpies memimpin lebih dulu lewat sontekan Alexander Isak di menit 24. Namun PSG berhasil sambakan kedudukan di masa injury time lewat penalti Kylian Mbappe. Dari hasil pertandingan lain, Lazio menang 2-0 atas Celtic, Shakhtar Donetsk 1-0 atas Antwerp, Young Boys menang 2-0 atas Verna Zvezda, dan Atletico membungkam tuan rumah Feyenoord. Timnas Jerman U17 berhasil memetik kemenangan di semifinal Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Stadion Manahan Selasa sore. Berhadapan dengan Timnas Argentina, Der Panzer berhasil menang melalui babak adu penalti dengan skor 4-2. Dalam waktu normal, kedua tim saling berbalas gol. 3 gol Argentina semuanya dicetak striker Agustin Roberto, sementara gol-gol Jerman dilesakan oleh Bryce Paris Brunner dan Max Morstad. Di partai final, Jerman akan bertemu timnas Prancis U17 yang melaju ke final usai mengalahkan Mali U17 dengan skor 2-1. Jelang turun minum, Mali unggul 1-0 lewat sang kapten, Ibrahim Diarra, memanfaatkan bola liar di depan gawang Prancis. Namun petaka terjadi di menit 55 saat Mali kehilangan satu pemainnya akibat di kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Prancis untuk membalikan skor lewat Ivan Titi dan Ismail Bonap. Barcelona telah memastikan diri melaju ke 16 besar Liga Champions 2023-24. Kelolosan ini bisa jadi turut melegakan Barcelona. Pasalnya, Blaugrana selalu kandas di fase grup Liga Champions dalam 2 musim sebelumnya atau sejak Lionel Messi angkat kaki pada musim panas 2021. Pada 2021-22 dan 2022-23, Los Cool selalu finish ketiga di masing-masing fase grup, sehingga mesti degradasi ke Liga Eropa. Penyeraman City Erling Haaland mencetak rekor baru di Liga Champions yang tidak bisa dilakukan oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Optajo mencatat, golnya ke gawang RB Leipzig menjadi gol ke-40 Haaland di Liga Champions. Hebatnya, Haaland menjadi pemain tercepat yang menyentuh 40 gol di UCL dengan usia 23 tahun 130 hari. Tidak hanya itu, Haaland juga menorehkan hanya dengan 35 laga saja. Itu termasuk saat masih berbaju RB Salzburg, Dortmund, hingga kini bersama The Citizens. Kabar baik datang dari Manchester United karena 2 pemain andalannya kini sudah bisa dimainkan lagi. Setan Merah memiliki Rasmus Hojlund pencetak gol terbanyak bersama di Liga Champions musim ini dan Anthony yang sudah fit. Keduanya dapat dimainkan dalam pertandingan penting mereka di kandang Galatasaray, Rams Park, Istanbul, Kamis 30 November dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur dikabarkan mengalami cedera serius.
Cedera itu didapat usai menerima tackle pemain Aston Villa yaitu Matty Cash di akhir pekan lalu. Berdasarkan laporan BBC, Bentancur telah diperiksa secara mendetail oleh tim medis dan dia didiagnosa mengalami cedera di bagian ligamen pergelangan kaki. Cedera ini sendiri masuk dalam tingkat serius sehingga sang pemain diprediksi akan absen dalam waktu cukup lama, sekitar 2 hingga 3 bulan. Pemimpin redaksi Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, mengungkap Antonio Conte kemungkinan balik ke Juventus musim depan. Sinyal kuat sudah diberikan oleh Conte belum lama ini. Conte dalam sebuah wawancara tak menampik bila ada kemungkinan bereuni dengan si nyonya tua. Lalu untuk Allegri, Zazzaroni menyatakan kalau sang Allenatore bakal pergi. Menurutnya, hal tersebut sudah dalam pertimbangan dan tinggal menunggu musim selesai saja. Badai cedera tengah menerjang Real Madrid yang menyebabkan 8 pemain mereka terpaksa absen melawan Napoli di Liga Champions minggu ini. Hal ini mungkin akan memaksa Carlo Ancelotti untuk menggunakan beberapa produk akademinya, termasuk nama yang cukup tenar, putra Zinedine Zidane, Theo Zidane. Ia berpotensi untuk melakoni debut di Liga Champions. Theo Zidane sebelumnya sudah disertakan dalam skuad Real Madrid, khususnya saat laga melawan Cadiz. Real Madrid akan menjamu Napoli di matchday kelima Liga Champions di Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti menepis kekhawatiran bahwa cedera yang dialami oleh para punggawa Los Blancos tidak akan menghalangi mereka untuk meraih hasil positif saat menerima kunjungan Napoli. Ancelotti percaya dengan kemampuan seluruh pasukannya dan Real Madrid memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Di tengah rumor ketertarikan timnas Brasil terhadap Carlo Ancelotti, Manchester United kini muncul memanaskan persaingan. Kabar MU mengincar Carlo Ancelotti semakin santer beredar. Metro mengabarkan bahwa manajemen tim berjuluk Setan Merah sudah menyiapkan kontrak. Ancelotti menjadi pilihan utama Setan Merah untuk menggantikan Erik ten Hag. Laki asal Belanda tersebut mulai diragukan kemampuannya oleh manajemen. Manchester City masih mengagumi kualitas kebintangan Rafael Leao. Demi bisa merekrutnya, City siap habis-habisan alias mengeluarkan uang yang banyak. Menurut sejumlah laporan, klausul pelepasan pemain 24 tahun itu telah meningkat di angka 175 juta euro. City diyakini bakal meningkatkan harga tawarnya dengan siap mengucurkan dana hingga 150 juta euro. Jumlah tersebut memang masih di bawah klausul pelepasan, tetapi Milan dilaporkan ingin bernegosiasi apabila ada klub yang mau menawar di sekitar harga klausul. Karena kekagumannya pada Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho sampai rela di-unfollow Lionel Messi. Hal itu terungkap dalam wawancara Rio Ferdinand dalam podcast. Bekas bek MU itu memuji sikap Garnacho yang tak gengsi mengidolai Ronaldo, meski berasal dari Argentina dan menjadi junior Messi di tim nasional. Garnacho mengatakan kepada saya bahwa Messi berhenti mengikutinya hanya karena dia tidak merahasiakan preferensinya terhadap Ronaldo, ucap Ferdinand. Superstar Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, memiliki kualitas yang membuatnya seperti Cristiano Ronaldo, kata Vicente Lizarazu. Lizarazu yang memenangkan Piala Dunia pada tahun 1998 melihat kesamaan antara kemampuan alami dan tingkat kerja yang dibanggakan oleh Mbappe dan pemenang Ballon d'Or 5 kali, Ronaldo. Mbappe bisa menyamai level Ronaldo jika memenuhi syarat-syarat seperti kepribadiannya, kecerdasannya, komunikasinya yang tepat, dan perannya sebagai kapten. Meskipun jendela transfer Januari sudah dekat, Juventus dan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli sudah menatap musim depan dan dilaporkan telah mengidentifikasi sejumlah pemain yang akan segera tersedia dengan status bebas transfer. Menurut Football Italia, 5 pemain yang nanti akan menjadi free agent dan berpotensi direkrut Juventus adalah bek tengah Lille Thiago Jallo, bek Bournemouth Lloyd Kelly, Mario Hermoso dari Atletico, Piotr Zielinski dari Napoli, dan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Granada telah mengumumkan bahwa manajer baru mereka adalah Alexander Medina setelah Paco Lopez dipecat pada hari Minggu. Medina akan menjalani pengalaman pertamanya sebagai manajer di Eropa. Mantan pemain Cadiz dan Racing Ferrol berusia 45 tahun itu dikontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Menurut Football Espada, Medina adalah kandidat yang paling berkesan dalam proses wawancara. Dengan ia diduga menyusun rencana yang jelas tentang bagaimana ia akan membawa kemajuan ke Nuevo Los Carmenes. Penampilan apik Claudio Echeverri di Piala Dunia U17 membuat minat klub-klub di Eropa semakin meningkat.
Real Madrid termasuk salah satu yang menunjukkan ketertarikannya. Kini, laporan Football Espada menyebutkan bahwa Atletico Madrid juga tertarik pada Echeverri, begitu pula Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, AC Milan, Benfica, dan Inter Milan. Dia memiliki klausul pelepasan senilai 30 juta euro dalam kontraknya di River Plate. Belakangan ini Real Madrid santer dikabarkan ingin menggait Mauro Icardi pada bursa transfer Januari 2024. Ex-striker Inter Milan itu kabarnya akan dijadikan rencana jangka pendek El Real. Namun pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano menegaskan Real Madrid tak tertarik untuk memboyong Icardi pada Januari 2024. Ancelotti tak punya minat untuk menggunakan jasa Icardi dan dinyatakan masih mempercayai pemainnya seperti Joselu, Rodrigo Goes, Vini Junior, sampai Brahim Diaz guna mengisi sisi penyerangnya. Kapten Brighton Lewis Dunk akan menjalani larangan 2 laga menyusul kartu merahnya dalam kemenangan 3-2 di Nottingham Forest Sabtu lalu. Dia awalnya mendapatkan kartu kuning oleh wasit Anthony Taylor setelah mempertanyakan keputusan ofisial yang memberikan penalti kepada Forest. Taylor membuat keputusan tersebut setelah mengecek VAR pada paruh kedua pertandingan Liga Premier. Namun, Dunk kemudian mengatakan hal lain kepada Taylor yang langsung mengacungkan kartu merah. Mason Greenwood perlahan tapi pasti mulai menemukan performa terbaiknya di Getafe. Performa apik Greenwood itu mulai menarik perhatian. Goal melaporkan bahwa sejumlah klub EPL mulai tertarik merekrut sang striker. Beberapa pemandu bakat klub-klub tersebut dikabarkan mulai rutin menonton laga Getafe. Mereka mendapatkan tugas untuk mengamati aksi Greenwood bersama Getafe. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bersiap karena klub-klub ini mungkin akan mencoba membajak Greenwood di tahun 2024 nanti. Melansir Goal, Arsenal termasuk di antara tim yang mengadakan pembicaraan dengan bek Genoa, Radu Dragusin, tetapi harus bersaing dengan tim Liga Premier lainnya, termasuk Tottenham Hotspur untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain internasional Rumania 21 tahun itu akan mempertimbangkan pilihannya sebelum memutuskan masa depannya. Genoa kemungkinan besar akan memberikan bayaran yang signifikan untuk salah satu pemain bintang mereka yang memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, tidak kehilangan keyakinan bahwa Nerazzurri punya peluang memenangkan 2 gelar bergengsi sekaligus pada musim 2023-2024 ini, yakni Liga Champions dan Liga Italia Serie A. Dalam sesi wawancara dengan radio Anliolo Sport, Moratti memuji performa Inter Milan sejauh musim ini dan mengomentari duel derby Italia yang berkesudahan imbang 1-1 pada pekan ke-13 Serie A. Bek Chelsea, Thiago Silva nampaknya belum mau buru-buru memutuskan masa depannya. Bek asal Brazil dilaporkan akan menunggu hingga akhir musim sebelum memutuskan langkah ke depannya. Apakah bertahan di Chelsea atau keluar dari Stamford Bridge? Dengan kabar menyebutkan ia bakal kembali main di klub Brazil. Menurut laporan yang sama, untuk saat ini Silva fokus untuk membantu Chelsea finish di posisi 4 besar. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!